Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu manajemen resiko, dalam hal ini Ibu Ulfa Hidayati MM, dan teman-teman seperjuangan yang kami banggakan. Pertama-tama dan memang yang paling utama yaitu bersyukur kepada Allah karena Ia telah ada sebelum kata ada itu ada, dan meskipun kata ada itu ditiadakan, Ia tetap ada. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada sang revolusioner sejati, pejuang padang pasir, insinyur yang tak berdasi, yakni baginda Rasulullah Muhammad SAW. Baiklah, perkenankan kami dalam mempresentasikan materi kami, yaitu manajemen risiko reputasi. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu penerapan manajemen risiko reputasi. Sebelum menjelaskan penerapan manajemen risiko reputasi, saya akan menjelaskan mengenai Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS. Dewan Komisaris bisa dibilang sebagai organ perseorangan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Dewan Direksi. Penerapan manajemen risiko, khususnya risiko reputasi bagi bank syariah, baik secara individual maupun secara komersial, ada beberapa hal yang mencakup. Yang pertama, pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi dan DPS. Bank syariah wajib menerapkan manajemen risiko melalui pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS. Untuk risiko reputasi, selain melaksanakan pengawasan aktif, bank syariah perlu juga menambahkan penerapan beberapa hal dan dalam setiap aspek pengawasan. Selanjutnya yaitu kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Bank syariah perlu menambahkan penerapan beberapa hal dalam tiap aspek kebijakan. Prosedur dan penerapan limit. Dalam menetapkan prosedur, kebijakan, dan penerapan limit untuk risiko reputasi mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, strategi manajemen risiko, tingkat rasio yang akan diambil, dan toleransi risiko. Kebijakan dan prosedur terbagi atas 3. Yang pertama, bank syariah harus mempunyai kebijakan dan prosedur tertulis yang memenuhi prinsip-prinsip transparansi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah dan para pemangku kepentingan lainnya untuk mengendalikan risiko reputasi. Yang kedua yaitu bank syariah harus memiliki dan melaksanakan kebijakan komunikasi yang tepat dalam rangka menghadapi berita atau publikasi yang bersifat negatif atau mencegah informasi yang cenderung kontraproduktif. Yang terakhir yaitu bank syariah harus mempunyai protokol khusus untuk mengelola reputasi pada saat krisis sehingga dapat dengan cepat mengantisipasi peningkatan risiko reputasi di saat krisis. Selanjutnya yaitu proses identifikasi, pengukuran, dan pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko. Perusahaan harus selalu menindaklanjuti dan mengatasi adanya keluhan nasabah dan gugatan hukum yang dapat meningkatkan eksposur risiko reputasi. Perusahaan harus mengembangkan mekanisme yang andal dalam melakukan tindakan pengendalian risiko reputasi yang efektif. Materi yang terakhir yaitu sistem pengendalian risiko reputasi.
Perusahaan perlu meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dalam rangka mengendalikan risiko reputasi. Perusahaan juga perlu mengatasi adanya keluhan nasabah dan gugatan hukum yang dapat meningkatkan eksposur risiko reputasi dengan melakukan komunikasi dengan nasabah atau pihak lain untuk menghindari masalah hukum. Penanganan risiko reputasi sebaiknya secara preventif karena biaya penyelesaian risiko ini sangatlah besar dan akibatnya dapat merusak serta membunuh perusahaan. Contohnya, tanda-tanda reputasi yang telah terkena adalah apabila nama perusahaan yang tercemar telah dibuat di sebuah headline, surat kabar atau media massa lainnya sebelum risiko terjadi secara keseluruhan dan bersamaan. Perusahaan perlu melakukan suatu analisis simulasi dengan metode what in analisis.